Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kasus asuhan keperawatan pada lansia dengan risiko jatuh di Wisma Balai Pelayanan Sosial Trisna Jakarta Bioso. Di sini saya satukan sama PT Presjur atau presentasi jurnal, analisa jurnal, pemberian latihan pada lansia dapat meningkatkan keseimbangan dan mengurangi risiko jatuh lansia. Dia laporan kasus asuhan keperawatan pada lansia dengan risiko jatuh di Wisma Balai Pelayanan Sosial Jakarta atau Bioso. Oleh Juma, ini program studi profesionals Universitas Jenderal Jakarta. Ini pendahuluan atau latar belakangnya, tujuan umum, tujuan khususnya. Di sini menurut Fater and Fair 2010 menyatakan bahwa 31% sampai 48% lansia jatuh karena gangguan keseimbangan berdasarkan survei di masyarakat. Sekitar 30% lansia yang berumur lebih dari 65 tahun jatuh setiap tahunnya. Separuh dari angka tersebut mengalami jatuh berulang. Insiden di rumah-rumah perawatan nursing home 3 kali lebih banyak. 5% dari penderita jatuh mengalami patah tulang atau memerlukan perawatan di rumah sakit, sedangkan di rumah-rumah perawatan berkisar 50%. Penghuni hanya mengalami jatuh dan memerlukan perawatan di rumah sakit sekitar 10-25%. Disementasi 1% lansia yang jatuh mengalami fraktur kronis, 5% akan mengalami fraktur tulang lain seperti iga, humerus, pelvis, dan lain-lainnya. 5% akan mengalami jaringan lunak, perlukan anak yang serius seperti struktural hematoma, metastasis memar, regulasi dan otot juga sering merupakan komplikasi akibat jatuh. Menurut Marian Jackson dan Lee 2012, untuk tujuan umumnya sini memberikan asuhan keperawatan lansia dengan risiko jatuh menggunakan pendekatan proses keperawatan yang tepat dan akurat, di mana tujuan khususnya itu ada 4. Yang pertama, mengetahui penyebab risiko jatuh pada lansia di Wisma. Yang kedua, lansia dapat meminimaliskan terjadinya risiko jatuh. Yang ketiga, terjadinya peningkatan pengetahuan tentang cara menghindari atau mengurangi risiko jatuh pada lansia. Yang keempat, lansia bisa melatih dan melakukan secara mandiri cara jatuh efektif dan cara tepat menolong lansia saat jatuh. Di sini hasil pengkajiannya, nama kelompok saya, jumlah lansia yang saya 10 pengasuh di Abioso. Di sini ada lanjut pengkajian 2, yaitu ada 10 responden atau 10 lansia, yaitu yang mengalami yang berumur 6 perempuan yang umur 65 sampai 69, 68 ke atas sampai 70. Itu modikannya SD. Itu statusnya itu janda juga. Di sini semua agama Islam. Ini lanjut pengkajian yang ketiga, penyakit yang pernah dideritanya itu yang dari S itu CAF, yang kedua itu asam urat, yang ketiga itu hipertensi atau asam urat, yang kelima itu hipertensi atau asam urat, yang ke-sama juga asam urat, yang ketujuh itu hipertensi, yang ke-8 itu kolesterol yang asam urat, yang terakhir itu asam urat stroke. Di sini analisa datanya, DS 2 dari 10 klien 20% mengatakan pernah mengalami riwayat jatuh. Di sini etiologinya riwayat jatuh, problemnya risiko jatuh. Di sini DO-nya itu keadaan kesehatan di Wisma. Dari yang itu 10 lansia terdapat 1% lansia yang rendah dan mentanggap dan pemerahan ambulasi. Diagnosa yang kedua tuh DS-nya terdapat 3% lansia yang mengalami hipertensi. DS-nya yang ke DO-nya itu rentang sistoliknya pada 3 lansia yang mengalami hipertensi adalah 150-160. Di sini saya ambil etiologinya hipertensi, problemnya terus risiko penurunan perpanjangan jaringan jantung. Di sini diagnosa yang ketiga tuh DS-nya terdapat 3% lansia yang mengalami hipertensi. Yang keempat itu DS yang keempat dimana DS ini 10 dari 10 60% lansia mengatakan saat di Wisma keluarganya saat meninggal. Jadi 9 sampai 11% lansia mengatakan jarang sekali dijenguk oleh anak-anak atau keluarganya. Yang DO nya tuh
skor UKLA dari 60 sampai 60 memiliki skor kategori kesepian dari 4 sampai 10% hanya memiliki skor kategori kesepian rendah. Jadi di sini saya angkat isolasi sosial, teorinya, problemnya, risiko kesepian. Di sini diagnosa yang kelima tuh DS terdapat 3 sampai 30% lansia yang mengeluh gangguan pola tidur kalian tidak selama 5 jam. Yang keempat itu 40% lansia sering terbangun pada malam saat untuk mau BAK dan mengatakan sulit tidur bisa terbangun lagi. Di sini DO-nya nilai PSQ lansia 30% mengalami gangguan pola tidur yang sebesar 7 sampai 9 itu buruk. Jadi di sini saya angkat pola tidur tidak menyehatkan atau proses penuaan. Teorinya problemnya tuh gangguan pola tidur. Dimana di sini saya yang ke-6 tuh DS-nya tuh 9 dari 90% lansia di Wisma mengatakan mengetahui tentang penyakit yang dideritanya. 10 sampai dari 10% lansia di Wisma mengatakan rutin memberikan keadaan di poliklinik yang dari setiap hari Rabu walaupun dalam keadaan sakit maupun tidak sakit. DO-nya tuh 10 sampai 10% lansia Wisma selalu memeriksakan kondisi kesehatannya di poliklinik setiap hari Rabu. Di sini 10 sampai lansia dari 10% mengikuti senam pagi. Di sini saya angkat kesiapan mereka akan menjamin kesehatan diri. Di sini yang diagnosa yang terakhir atau yang ketujuh itu DS 4 dari 10 lansia 40% mengatakan sulit untuk mengingat. Yang DO-nya itu 2 dari 10 lansia sampai 20% mengalami demensia sedang berdasarkan penilaian kuesioner MSI. Dari lansia 40% mengalami demensia ringan berdasarkan penilaian kuesioner MSI. Di sini saya angkat demensia, teorinya di sini problemnya konvensi akut. Dari 7 diagnosa inilah diagnosa keperawatan, ada risiko kendaraan pulsi jaringan jantung, risiko keterkaitan pulsi jaringan otak, konvensi akut, risiko jatuh, risiko kesepian, gangguan pola tidur, kesiapan meningkatkan jaminan kesehatan diri. Ini rencana intervensi keperawatan. Label itu NOK itu perilaku pencegahan jatuh, NS itu pencegahan jatuh, dan yang kedua tuh NOK-nya itu perkusi jaringan, NS-nya itu monitor tanda vital dan manajemen obat. Dan yang ketiga itu keterlibatan sosial, yang NS-nya itu dukungan emosional atau peningkatan sosialisasi. Yang keempat itu tidur, label NIC-nya itu peningkatan tidur. Dimana di sini yang keenam diagnosanya itu orientasi kognitif atau sebenarnya NIC-nya itu diagnosis kognitif. Diagnosa yang ketujuh itu NOK perilaku promosi kesehatan dan isinya pendidikan kesehatan. Baik, lanjut untuk presentasi presiden. Sini pemberian latihan pada lansia dapat meningkatkan keseimbangan dan mengurangi risiko jatuh lansia. Di sini latar belakang jurnal atau tujuannya, di mana latar belakang yang presentasi jurnal itu saat ini risiko jatuh masih merupakan masalah yang cukup penting dalam penelitian khususnya bidang ilmu keperawatan. Hal ini karena angka kejadian jatuh lansia baik di PSTW maupun di lansia dengan tidak tinggal di PSTW atau tinggal di rumah cukup tinggi di Indonesia. Risiko jatuh sejak dulu telah menjadi masalah utama dalam kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia maupun di beberapa negara yang ada di dunia. Tujuannya ini adalah penelitian untuk mengetahui latihan pada lansia dapat meningkatkan keseimbangan, mengurangi risiko jatuh lansia. Untuk resume jurnalnya itu nama peneliti itu Mutia Munawar dan Praitan India. Tempat dan penelitiannya dilakukan di PSTW Budi Mulia 4 Maraguna, Jakarta Selatan, Mataram. Waktu pada tanggal 11 Desember 2016. Tujuannya itu penelitian pada jurnal bertujuan untuk 1. Mengetahui latihan pada lansia dapat meningkatkan keseimbangan dan mengurangi risiko jatuh pada lansia di PSTW Budi Mulia 4 Maraguna, Jakarta Selatan. Di sini lanjut resume jurnalnya itu metode penelitiannya ini merupakan eksperimental dengan teknik sampel random sampling. Di sini hasil penelitiannya hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk didapatkan data berdistribusi normal, sedangkan uji homogenitasnya dengan menggunakan Levin Edge dapat data berhomogen.
Dengan value-nya 0, ini dan Anda meningkatkan keseimbangan untuk mengurangi risiko jatuh pada lansia pada kelompok dilakukan dengan menggunakan tes rated value-nya 0,0. Berarti latihan ini menggunakan Swiss Bell meningkatkan keseimbangan untuk mengurangi risiko jatuh pada lansia. Pada hasil tes menunjukkan PP 0,1, berarti adanya peningkatan keseimbangan untuk mengurangi risiko jatuh pada lansia yang signifikan kelompok perlakuan 1 sampai dan perlakuan 2. Sinyal sebenarnya atau piconya populasi itu adalah lansia pada risiko jatuh di STU Budi Mulai Jakarta Selatan. Intervention untuk manajemen risiko jatuh pada lansia. Kompresen terdapat perbandingan antara pre dan post intervensi. Outcome itu lansia jadi paham tentang meningkatkan risiko jatuh setelah dilakukan edukasi mengenai manajemen risiko jatuh. Vince itu apakah ada pengaruh edukasi manajemen risiko jatuh terhadap lansia dengan risiko jatuh? Untuk perbandingan jurnalnya itu item perbedaannya ada nama penelitinya itu Muti Murahma dan Peratan India. Jurnal pembanding itu Irwana dan Almukuncoro. Judul jurnal itu latihan prevensi dan meningkatkan semangat jatuh lansia. Tempat PSSW Mulai Jakarta Selatan. Waktu penelitian Januari sampai Februari 15. Tekniknya itu random sampling menggunakan kuesioner. Untuk jurnal pembandingnya itu tempatnya itu PSTW Jakarta Unit Luhur Kosongan Bantul Mei 2015. Untuk teknik pengambilannya juga random sampling pesan functional rate test. Jadi dari kesimpulan presentasi jurnal itu adalah gimana semuanya di rumah pelayanan lanjut usia biologi Jakarta edukasi mengenai risiko jatuh yang belum diterapkan pada lansia yang mengalami risiko jatuh, sedangkan para lansia yang berisiko jatuh terbilang cukup banyak. Maka dari itu kami akan melakukan edukasi tersebut pada kasus kelolaan kelompok untuk kasus ini kelompok mengetahui memanfaat edukasi tersebut, dan sarannya itu diharapkan edukasi manajemen risiko jatuh dapat diterapkan secara kontinu di rumah lanjut usia biasa Jakarta memberikan hasil yang lebih baik terutama pada lansia yang risiko jatuh. Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.